Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, karena kita percaya ada janji Tuhan mengatakan carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika engkau terberkati melalui program Bible and Coffee ini, bantu bagikan kembali, di-share kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima tatkala kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, memampukan kami, mengarahkan kami dan menuntun kami untuk selalu hidup memuliakan nama Tuhan, untuk selalu hidup dapat mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saat yang indah ini juga kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran ini memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita percaya segala sesuatu tuh bisa dipakai Tuhan, ya. Baik manusia dipakai Tuhan, bahkan hewan pun sekalipun bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan di dalamnya sudah dikasih dalam Tuhan, alam dipakai Tuhan. Kenapa Tuhan bisa memakai? Karena Dia Tuhan. Itu sebabnya dalam kita mengiring Tuhan, kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita nggak usah langsung buru-buru panik gitu kan. Buru-buru tertekan, buru-buru stres, buru-buru kayak aduh gimana. Tenang aja, kenapa? Karena segala sesuatu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Suatu kali bangsa Israel ada dalam penindasan, saudara dikasih dalam Tuhan, dan Tuhan memakai orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini tercatat dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ke-13. Yesaya 45 ayat 13. Akulah, Tuhan bilang begini, akulah yang menggerakkan Kores, Raja Kores, orang Persia ini saudara, untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan pakai Raja Kores, orang yang tidak mengenal Allah Israel, orang yang juga bukan orang Israel, untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu membebaskan orang-orang Tuhan, orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kalau kita sadar dan kita ketahui bahwa Tuhan bisa pakai orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan bisa pakai orang jahat sekalipun untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kalau kita sadar betul akan hal ini, maka kita hidup tenang. Kenapa saya bilang demikian? Karena hidup kita itu terkadang luar rasa kurang enak, kurang rasa pahit hati, kecewa ngelihat kelakuan orang terhadap kita, ngelihat perlakuan sikap orang terhadap kita. Akhirnya kita kecewa dan kita bilang, kok ada orang-orang modelnya seperti ini ya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mengenal Allah, kita bisa dipakai Tuhan untuk mengasah, mendidik, mendewasakan kita, maka kita pun tenang. Amin. Itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan pakai orang-orang yang tidak mengenalnya untuk menggenapi, menjalankan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan bagi anak-anak Tuhan. Itu juga yang terjadi ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 35 dan 36. Orang Israel melakukan apa yang dikatakan Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Mereka ini tersiksa hidupnya, orang-orang Mesir ini tersiksa hidupnya karena Tuhan menulahi mereka oleh karena keberadaan bangsa Israel.
Tetapi Alkitab mencatat Tuhan menggerakkan hati mereka orang-orang Mesir, sehingga orang-orang Mesir itu bermurah hati, saudaraku. Ayat 36 dikatakan, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa Israel itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Lihat ya, Tuhan kalau udah menggerakkan hati seseorang, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal pribadinya, orang-orang yang selalu berlaku jahat, berlaku fasik pun bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan tercatat dalam Pengkhotbah 2, saudara, ini jelas. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa, perhatikan, ditugaskan Tuhan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun sia-sia untuk mencari angin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat ya, dalam hidup ini kita tuh kalau hidup lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, hidup andalkan Tuhan saja. Hidup takut akan Tuhan, hidup lakukan perintahnya. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Yosua, jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri, sehingga engkau berhasil dan beruntung. Itu udah paling benar. Dalam hidup kita udah stop lakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Lakukan aja apa yang menyenangkan Tuhan. Lakukan aja apa yang memuliakan Tuhan. Memang betul ada orang-orang yang mungkin gak senang dalam hidupmu, but it's okay. Ada orang-orang yang mungkin berusaha merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Ada orang-orang yang mungkin tidak menginginkan keberhasilanmu. Tetapi ingat firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Tuhan bisa pakai mereka. Tuhan bisa pakai orang jahat. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak suka dalam hidupmu. Orang-orang yang berusaha merancangkan hidupmu. Bahkan orang-orang yang tidak suka dengan nama Yesus. Itu bisa dipakai dia, dipakai Allah untuk mengerjakan, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk melakukan firman-Nya di muka bumi. Itu sebabnya yang kita lakukan adalah tetap terus setia aja ikut Tuhan. Jangan sakiti hati orang-orang di sekelilingmu, termasuk orang-orang yang mungkin menyakitimu, mengecewakanmu, melukaimu. Karena mereka mungkin sedang dipakai oleh Tuhan saat ini. Ya, mungkin mereka sedang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian kita ingat, peperangan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Ada orang jahat, dia bukan musuh kita. Terkadang orang-orang yang jahat di hadapan kita lihat itu terkadang sedang dipakai Tuhan kok, untuk membentuk karakter kita, untuk memproses hidup kita, untuk mendewasakan kita, untuk melatih kita mengasihi orang-orang jahat. Itu mereka sedang dipakai Tuhan. Bagian kita adalah, Tuhan, tetap saya mau bersyukur apapun keadaan saya, siapapun yang ada di hadapan saya mau tetap bersyukur karena saya tahu Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan orang jahat sekalipun bisa dipakai oleh Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah hari ini, mulai hari ini, kami menyadari bahwa setiap orang yang mungkin merancangkan yang jahat dalam hidup kami, mungkin orang itu sedang dipakai oleh Tuhan. Sehingga akhir hati kami tidak membenci mereka, namun hati kami bersyukur kepada Tuhan yang sedang membentuk karakter kami, yang sedang mendewasakan dan melatih hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, sehingga di dalam nama Yesus paradigma kami diubahkan, melihat setiap orang-orang yang mungkin merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami. Kami mau tetap bersyukur karena kami tahu Engkau Tuhan pemegang kendali dalam hidup kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sehingga setiap kami mengalami kuasa dan lawatan Tuhan atas kami, disembuhkan, dipulihkan kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Oh, haleluya. Tetap belajar bersyukur dengan segala keadaan, dalam segala situasi, bahkan di dalam orang-orang yang mungkin sedang merancangkan yang jahat. Karena sejatinya Tuhan bisa pakai orang-orang jahat untuk mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita.